Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Irawan Official. Baiklah, apa kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita akan berbagi informasi mengenai pencabutan afirmasi bagi honorer pindah instansi picu konflik baru ya. Dikutip dari gpnn.com, pencabutan afirmasi bagi honorer yang pindah instansi dinilai memicu konflik baru. Pasalnya, tidak semua instansi membuka formasi P3K 2023 sehingga honorer K2 maupun non K2 harus mencari celah lain dengan mendaftar ke instansi lain. Formasi P3K itu ya jumlahnya tidak sebanyak honorer, maka mereka akan memilih mendaftar di luar induknya, kata Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Administrasi Indonesia Nur Baiti kepada gpnn.com pada Senin 18 September 2023. Ketika mereka memilih formasi di instansi lain, ujar Nur Baiti, seharusnya hak-hak honorer terutama K2 tetap diberikan, jangan dianggap mereka pelamar umum. Nah, jika afirmasi dicabut maka dikhawatirkan akan menimbulkan kegaduhan sebab aturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB honorer yang pindah instansi atau kabupaten atau kota serta provinsi dianggap sebagai pelamar umum. Nah, misalnya Bapak Ibu tidak ada formasi di instansi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu pindah instansi atau kabupaten atau kota, jadi Bapak Ibu dianggap sebagai pelamar umum dan bersaing dengan pelamar umum. Kemudian pemerintah harusnya ya mencari solusi bagi honorer K2 yang memilih pindah karena instansi tersebut tidak membuka pendaftaran, ucap Bunda Nur sapa anak kerabnya. Terkait penundaan pendaftaran CPNS 2023 dan P3K, Bunda Nur mengatakan bukan yang biasa, setiap tahun juga begitu selalu ditunda dan tidak sesuai dengan jadwal. Namun ujarnya, untuk tahun ini berbeda, bukan lagi soal sistem, tetapi karena adanya optimalisasi yang belum beres. Memang masih banyak instansi yang belum mengeluarkan pengumuman hasil optimalisasi P3K teknis 2022. Begitu juga pengumuman formasi P3K 2023. Dari analisis Nur Baiti, ada nilai plus dan minusnya untuk honorer dengan penundaan jadwal pengadaan CASN 2023. Plusnya agar persiapan honorer K2 dan non K2 jauh lebih matang lagi, serta tidak terburu-buru dalam memilih formasi. Sebab melihat afirmasi 80% buat honorer K2 tentunya peluang besar sekali, walaupun di lapangan banyak instansi yang tidak membuka lowongan, padahal banyak honorer K2 di instansi tersebut. Ada pula yang instansinya membuka tetapi kuota untuk honorer sangat sedikit. Contohnya, honorer ada 7 orang, sedangkan kuotanya hanya 1. Ini sangat membingungkan honorer ya, karena persaingannya pasti ketat. Nah, begitu juga instansi formasi banyak tetapi tidak sesuai dengan jurusan ijazah yang mereka punya. Oleh karena itu, mau tidak mau mereka harus pindah instansi agar bisa menjadi ASN P3K. Dia berharap dengan pengunduran jadwal pendaftaran CPNS 2023 dan P3K, pemerintah bisa mempertimbangkan masalah di lapangan yang sekarang terjadi. Banyak honorer K2 yang siap-siap mendaftar P3K 2023 ke luar daerah. Dia berharap pemerintah bisa mempertimbangkan kembali kebijakannya, terutama bagi honorer yang terpaksa pindah instansi. Jangan lagi mereka yang honorer K2 dianggap sebagai pelamar umum. Berikan mereka afirmasi juga walau tidak sebesar honorer induknya, pinta Nur Baiti. Sebagai pengingat ya, Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan RB Abah Subagja saat dihubungi Jumat 15 September 2023 mengingatkan honorer yang akan mendaftarkan P3K 2023 untuk fokus pada instansi tempatnya mengabdi. Jangan terpancing mendaftar di instansi lain, bahkan pindah kabupaten atau kota atau provinsi. Jika tetap memilih pindah lokasi, honorer sendiri yang akan merugi.
Nah, seleksi P3K 2023 baik guru, tenaga kesehatan, dan teknis untuk pelamar honorer hanya bisa melamar di instansi yang bersangkutan bekerja, kata Subagja. Bagaimana bila tempat honorer mengabdi tidak buka formasi? Aba mengungkapkan tidak usah khawatir ya. Honorer bisa melamar di tempat lain masih dalam satu daerah kewenangan yang sama dengan catatan masih satu instansi. Selain itu, harus tetap relevan dengan jabatannya. Dia mencontohkan, guru honorer di Kabupaten Malang, instansi tempatnya bernaung adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Malang ya. Guru honorer mengabdi di sekolah SDNA misalnya, tetapi tidak ada formasi. Namun di SDNB atau SMPNA punya formasi dan relevan dengan jabatannya. Maka yang bersangkutan bisa melamar di antara dua sekolah tersebut. Namun Aba juga mengingatkan lagi bila sekolah yang dilamar itu ternyata ada pelamar prioritas dan honorer K2, maka yang diprioritaskan adalah honorer di sekolah tersebut lebih dahulu. Jadi Bapak Ibu diharapkan untuk lebih teliti ya untuk pemilihan formasi. Jika di sekolah tersebut ada honorer prioritas, baik itu PG 2021, honorer guru negeri yang lulus PG atau K2 ya. Prinsipnya kalau masih satu instansi masih bisa, cuma harus tetap relevan dengan jabatannya. Dan mereka nanti jadinya bersaing antar honorer sendiri, terangnya. Kemudian lebih lanjut dikatakan Aba Kemenpan RB sudah menerbitkan regulasi untuk pengadaan P3K guru, nakes, dan teknis ditambah dengan CPNS. Khusus honorer lanjutnya Kemenpan RB sudah memberikan afirmasi sesuai ketentuan 80% formasi harus diisi honorer. Oleh karena itu, di setiap regulasi pengadaan P3K ada pemberian afirmasi baik untuk honorer K2 maupun tenaga non-ASN. Namun ada ketentuan di mana afirmasi diberikan jika honorer melamar di instansi tempatnya bekerja. Kalau pindah instansi atau daerah, dia jadi pelamar umum. Dan afirmasi honorernya tidak diberikan sebab yang tahu kondisi honorer adalah instansi masing-masing, tegasnya. Dia menyadari jumlah formasi P3K 2023 tidak sebanyak dengan jumlah honorer. Oleh karena itu honorer pasti banyak yang ingin memilih formasi di luar daerahnya. Namun dia mengingatkan untuk tidak melakukan itu sebab pengangkatan P3K dari honorer ini sebenarnya untuk menyelesaikan tenaga non-ASN yang tersebar di seluruh daerah ya. Kalau mau melamar formasi di luar instansi atau lintas daerah bisa saja, tetapi melalui jalur pelamar umum, artinya yang bersangkutan akan bersaing dengan pelamar umum lainnya. Baiklah, itulah informasi mengenai P3K 2023, pencabutan afirmasi bagi honorer pindah instansi memicu konflik baru. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.